Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin al-aminin. Jamaah salat Isya Masjid At-Taqwa Polda Bali yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menunaikan salat Isya berjamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan untuk salat tarawih. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan syariat Islam sampai kepada kita. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ketahui bersama, di bulan Ramadan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah mendapatkan undangan dari Allah untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Satu-satunya ibadah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an di dalam satu surat. Tidak ada surat yang lain, yakni ibadah puasa Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ketahui bersama target akhir dari ibadah puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, sekali lagi saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu kisah. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya di Masjid Nabawi. Ada seorang badui yang memasuki Masjid Nabawi dan dia buang air kecil atau pipis di Masjid Nabawi. Pada saat itu di sana ada Umar bin Khattab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kondisi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Melihat dan menyaksikan orang yang sedang buang air kecil itu. Akan tetapi beda sekali dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah karena melihat kondisi orang Badui itu yang kencing dalam Masjid Nabawi. Kisah ini menggambarkan kepada kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bedanya sangat jauh apa yang dilakukan oleh Rasulullah
dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang Badui itu menyelesaikan pipisnya di Masjid Nabawi. Dan Umar bin Khattab seandainya saja tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa orang kita, maka akan dihajar oleh Umar bin Khattab. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah orang Badui itu keluar dari Masjid Nabawi, maka Umarlah yang mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk menyiram dan membersihkan air kencing itu. Dan di sana Rasulullah baru menjelaskan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabatku, apa yang terjadi seandainya pada saat orang Badui itu kencing di masjid ini, di Masjid Nabawi ini, dan saya melarangnya, dia akan pasti dia akan lari ketakutan. Akan tetapi saya biarkan sampai dia selesai menyelesaikan hajatnya. Dan setelah itu Umar bin Khattab diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyiramnya. Pelajaran dari ini para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmunya yang sangat luar biasa, imannya yang sangat sudah luar biasa, melihat sesuatu yang aneh, tidak langsung menegurnya, tapi membiarkannya. Beda dengan Umar bin Khattab. Ini pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kita tidak boleh serta-merta menghardik, memarahi orang yang belum paham dengan ilmu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya iman dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya ilmu di dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berbeda dengan Umar bin Khattab. Seharusnya pelajaran ini bisa menjadikan tolak ukur bagi kita. Semakin hari kita meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah, harus sebaiknya lebih bijaksana dalam berbuat dan bertindak dan berucap. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin." Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami hikmah atau ilmu dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya orang yang berilmu dan betapa mulianya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Peneliti dari Amerika Serikat mengatakan, ketika amal ibadah kita, perbuatan kita, ucapan kita, kebiasaan-kebiasaan baik kita yang kita lakukan kurang lebih 20 hari akan menjadi habit bagi kita, menjadi kebiasaan bagi kita. Ada satu pertanyaan bagi kita, mengapa ada orang yang sudah berpuasa, ada orang yang sudah rajin sholat, ada orang yang sudah rajin infak dan sedekah, masih juga berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan Al-Quran yang salah, bukan hadis Rasulullah yang salah, manusianya lah yang salah. Maka pada kesempatan kali ini saya mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Hadis Rasulullah yang kedua, laisa sadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang dikatakan orang kuat bukan orang yang menang dalam perkelahian, tetapi yang mampu menahan emosi pada saat dia marah. Dalam Al-Quran Allah juga sudah tetapkan wal kadhiminal ghaidha. Lagi-lagi orang yang bisa menahan amarahnya, dia adalah salah satu yang telah memiliki ciri-ciri orang yang bertakwa. Termasuk di dalamnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, target akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak mudah marah. Orang yang bertakwa senantiasa dia berpikir lebih dahulu sebelum berbuat. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa Ramadan tahun ini kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberinya kesempatan kepada kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang pengen sekali saya ingatkan, bahwa marilah kita
buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita benar-benar cinta pada Allah dan Rasulnya, maka ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan jamaah yang hadir pada malam hari ini, semua yang belum mendapatkan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, menambah sabar kita dalam segala kesulitan dan problematika kehidupan kita. Dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.